Bayangkan suatu hari, langit tampak tenang, angin laut mengalir lembut di atas kota kecil di utara Israel. Namun, di balik ketenangan itu, radar militer terus menyapu udara, siaga terhadap ancaman yang datang dengan kecepatan supersonik. Ini bukan sekadar paranoia. Ini adalah kenyataan sehari-hari bagi Israel, negara kecil yang berada di tengah kawah panas geopolitik Timur Tengah. Diapit oleh negara-negara yang sebagian besar bersikap bermusuhan, Israel hidup di bawah bayang-bayang rudal dan roket yang bisa datang kapan saja, dari mana saja. Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, Israel tidak pernah berhenti bertempur, baik di medan perang maupun di laboratorium riset. Dari konflik Arab-Israel, Perang 6 Hari, hingga Perang Yom Kippur, negara ini telah melewati berbagai ujian yang membentuk doktrin militer dan teknologinya. Pada awalnya, Israel hanya mengandalkan senjata bekas Perang Dunia Kedua, senapan, mortir, dan kendaraan lapis baja seadanya. Namun, seiring waktu, teknologi menjadi senjata utama. Jet-jet tempur buatan Prancis, lalu Amerika Serikat, menjadi tulang punggung dominasi udara mereka. Tank T-54 dan T-64 buatan Soviet pun mulai membanjiri kawasan, membuat medan tempur semakin kompleks. Namun tantangan sesungguhnya muncul di era modern, ketika Hizbullah dan kelompok militan Palestina meluncurkan ribuan roket dari Lebanon dan Gaza. Roket-roket ini, meski sederhana, memiliki satu karakteristik yang membuatnya mematikan. Kecepatan tinggi, lintasan balistik yang sulit diprediksi, dan biaya peluncuran yang sangat rendah. Disinilah ilmu pengetahuan, khususnya fisika balistik dan teknologi elektromagnetik, berperan krusial dalam membentuk sistem pertahanan Israel yang legendaris. Iron Dome. Iron Dome adalah sistem pertahanan udara revolusioner yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems bersama Angkatan Pertahanan Israel, IDF, dengan radar buatan Elta Systems, anak perusahaan Israel Aerospace Industries. Sistem ini memanfaatkan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi proyektil yang masuk, lalu memprediksi lintasannya menggunakan hukum gerak Newton dan kalkulasi vektor. Radar array bertahap, phased array radar, memindai langit hingga radius 43 mil. Setiap sinyal pantulan dianalisis secara real time oleh Pusat Kendali BMC, Battle Management and Control, yang dikembangkan oleh Emprest, startup teknologi Israel yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan militer. Jika ancaman dipastikan akan jatuh di area berpenduduk, rudal pencegat Tamir pun diluncurkan. Rudal ini dirancang dengan sensor elektrooptik dan sirip manuver yang memungkinkan koreksi lintasan di tengah udara, berdasarkan data yang terus-menerus diperbarui oleh radar. Prinsip kerja Tamir tak jauh beda dengan sistem guided missile pada umumnya, namun dioptimalkan untuk kecepatan reaksi, ketepatan, dan efisiensi biaya. Setiap baterai Iron Dome memiliki hingga 80 rudal, mampu menangani ancaman simultan tanpa jeda. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem ini. Selain dukungan politik yang kuat, AS juga mengucurkan dana miliaran dolar untuk pengembangan dan produksi Iron Dome. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Iron Dome juga digunakan oleh pasukan AS di pangkalan mereka di luar negeri. Kolaborasi ini memperkuat hubungan strategis antara kedua negara dalam menghadapi ancaman global. Namun Iron Dome memiliki satu kelemahan. Biaya operasionalnya tinggi. Setiap rudal pencegat dapat menelan biaya antara $100.000 hingga $150.000, sementara roket musuh bisa diluncurkan dengan hanya ratusan dolar. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Israel pun kembali ke meja riset dan lahirlah teknologi baru, Iron Beam. Iron Beam, atau yang juga disebut perisai cahaya, adalah sistem pertahanan berbasis laser energi terarah
Directed Energy Weapon. Menggunakan prinsip fisika optik dan elektromagnetik, laser serat optik pada iron beam mampu memusatkan energi tinggi pada satu titik untuk membakar, melelehkan, atau menghancurkan proyektil musuh dalam hitungan detik. Berbeda dengan rudal pencegat yang bergantung pada daya dorong kimia, laser dapat dikendalikan dengan akurasi ekstrim dan memiliki kecepatan mendekati cahaya, menjadikannya sistem respons tercepat yang pernah ada dalam sejarah pertahanan udara. Sistem ini jauh lebih murah. Biaya satu tembakan diperkirakan hanya sekitar $2.000. Tidak ada ledakan, tidak ada serpihan jatuh, hanya pancaran energi yang menghancurkan target di udara. Iron Beam dirancang untuk menghadapi ancaman jarak dekat seperti mortir, peluru artileri, roket, dan bahkan drone. Dengan daya laser yang terus ditingkatkan hingga 100 kW, sistem ini menjanjikan era baru dalam pertahanan yang bersih, cepat, dan efisien. Pemerintah Amerika Serikat juga turut terlibat dalam pengembangan teknologi ini dengan dukungan dana dan akses teknologi mutakhir dari sektor pertahanan mereka. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa sains dan aliansi strategis adalah fondasi pertahanan masa depan. Namun ancaman terus berkembang. Pada 2023, Iran mengklaim telah mengembangkan rudal hipersonik Fatah dengan kecepatan hingga Mach 15 dan hulu ledak maneuverable yang mampu menghindari sistem pertahanan konvensional. Rudal seperti ini bergerak dalam atmosfer dengan lintasan yang berubah-ubah dan kecepatan luar biasa, menimbulkan tantangan fisik baru. Bagaimana mendeteksi dan mencegat objek yang melesat lebih cepat daripada sistem konvensional bisa bereaksi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tapi satu hal pasti, Israel tak tinggal diam. Dengan gabungan ilmu fisika, teknik elektromekanik, kecerdasan buatan, dan rekayasa optik, negara ini terus mendorong batas teknologi. Dari Iron Dome yang menangkis ribuan rudal, hingga Iron Beam yang menggunakan cahaya untuk bertahan. Israel telah menunjukkan bahwa peperangan modern bukan hanya tentang senjata, tapi juga tentang sains, strategi, dan tekad bertahan hidup. Dan di tengah percaturan geopolitik yang kian memanas, satu sinyal laser mungkin jadi penentu apakah langit tetap biru atau terbakar api pertempuran. Dunia sedang menyaksikan, Israel sedang membangun masa depan dengan cahaya.